panas dan penuh dengan pertentangan ini, pribadi Hasan al-Banna terpanggil karena kecintaannya terhadap agama dan tanah air. Dia terkesan dengan pemikiran Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh. Namun yang paling besar adalah pengaruh Rashid Ridho, yang mewakili kelompok pembaharu yang pemikirannya masih murni dalam menolak segala bentuk peradaban Barat. Pada tahun 1923, Hasan al-Banna pindah ke Kairo dan menyelesaikan kuliahnya di Darul Ulum pada usia 21 tahun. Dia selalu meraih peringkat pertama di angkatannya. Kemudian Hasan al-Banna diangkat menjadi guru sekolah dasar di Ismailiyah dan ditugaskan ke sana pada tahun 1927. Dengan membawa semangat dan cita-cita sejak kecil yang hingga kini tetap ada di pikirannya dan senantiasa ingin diwujudkan. Ismailiyah adalah salah satu kota Perancis di tanah Mesir. Banyak orang asing yang tinggal di sana di bawah perlindungan angkatan bersenjata Inggris. Maka situasi seperti ini merubah sikap dan cara pandang Hasan al-Banna terhadap kekuatan asing, sekaligus menambah kebencian di dalam hatinya terhadap para penjajah ini. Dakwahnya dimulai dari 3 kedai kopi di Ismailiyah. Dia datang ke kedai kopi ini 2 kali seminggu dan berdakwah kepada orang yang ada di sana. Setelah 1 tahun berjalan, bertepatan pada tanggal 20 Maret 1928, Hasan al-Banna bertemu dengan 6 orang yang bekerja di kamp militer Inggris. Dan mereka kemudian memproklamirkan diri sebagai Jamaah Ikhwanul Muslimin di bawah pimpinan Hasan al-Banna. Waktu itu Hasan al-Banna berumur 22 tahun. Saat itu Hasan al-Banna memiliki gagasan di mana untuk mewujudkan cita-citanya dibutuhkan 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap rekrutmen dan pengkaderan. Pada tahap ini, ketaatan belum menjadi syarat. Dan tahap kedua adalah tahap pelaksana yang memiliki kesiapan untuk berperang. Pada tahap ini dituntut disiplin dan ketaatan yang total. Sedangkan tahap ketiga adalah penyempurnaan. Dengan semangat pantang mundur, al-Banna memulai tahap pertama yaitu grup dakwah. Dia tidak merasa berkecil hati dengan sedikitnya pendukung untuk jamaah yang baru terbentuk ini. Sekitar 2 tahun kemudian, anggota jamaah semakin banyak di Ismailiyah, Port Said, dan Arish. Setelah 4 tahun sejak berdirinya, telah terbentuk 10 cabang. Tahun 1932, Hasan al-Banna melihat sudah saatnya melangkah lebih luas. Dia menyarankan kantor Ikhwan pindah ke Kairo. Pada tahun berikutnya, terbitlah majalah mingguan dengan nama Al-Ikhwanil Muslimin. Jamaah semakin luas sampai berdiri 50 cabang, kemudian membuka cabang juga di luar Mesir, seperti Sudan, Syria, Libanon, dan Palestina. Beliau mengajak para Ikhwan untuk mengembalikan khilafah Islamiyah dan bersandar pada manhaj Al-Quran. Pada tahun 1936, Faruk dinobatkan sebagai Raja Mesir. Dalam sebuah kunjungan Raja Faruk dari Kairo ke Alexandria, Ikhwan menyambutnya di setiap stasiun sebagai bentuk dukungan terhadap putra mahkota. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi agar Raja muda ini pun memberikan dukungan kepada Ikhwan dan dakwahnya. Pada tahun 1938, Ikhwan telah membuka lebih dari 300 cabang di dalam dan di luar negeri. حسن البنا لم يلتقي بشخص إلا وترك فيه الأثر الإيجابي العظيم. استطاع أن يجمع إليه المصريين في زمن يسير، وكان يتقدم كسكين حامية في قالب من الزبد إنجاز هذا التعبير في المجتمع المصري، واستطاع أن يجسد للجماهير الإسلامية حلم الخلافة الذي ضاع. فوصلت جماعته إلى درجة كبيرة من العدد ومن التكوين، حتى إن الدكتور كمال زكي عامل دراسة عن الإخوان المسلمين والمجتمع المصري، فذكر إن كان في 500,000 نقيب أسرة في وقت كان تعداد سكان مصر 18 مليون. Setelah 10 tahun sejak berdirinya jamaah, dengan berbagai kesuksesan dakwah dan pergerakan yang dicapainya, Hasan al-Banna memutuskan untuk mulai melaksanakan tahap tanfiz, yaitu jihad. Tahap inilah yang paling besar mempengaruhi. Musuh-musuh Hasan al-Banna memutuskan untuk membunuhnya. Tahap ini dilakukan karena al-Banna tidak yakin akan terjadi sebuah perubahan yang diinginkan jika jamaah ini tidak melalui aktivitas kemiliteran yang bertahap dan berjenjang. Oleh karena itu, beliau membentuk grup gerak jalan yang dilanjutkan dengan membentuk grup camping dengan penampilan militer dan dalam jumlah yang besar.
Dari aktivitas ini, nampak sekali menggambarkan besarnya kekuatan jamaah Ikhwan. Kemudian dari kelompok besar ini dibentuk menjadi kesatuan-kesatuan. Kemudian dari kesatuan-kesatuan ini dibentuk lagi menjadi kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok inilah yang kemudian membuat pemimpin yang berkuasa saat itu merasa terancam. Kelompok-kelompok kecil ini dibekali persenjataan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Semuanya dilakukan secara rahasia dan dengan ketaatan yang mutlak. Di mana sistem ini dilaksanakan dengan aturan seleksi yang ketat oleh organisasi yang dirahasiakan. قانون التكوين اعتمدوا الإمام الشهيد، وكانت العلاقة بالنسبة لي يعني كان قيادة النظام الخاص اللي بعملت قانون التكوين واللي بتنظمه ومسؤولة عن ضم الأفراد إليه تحت المسؤولية المباشرة للإمام الشهيد. كنا 5، عبد الرحمن الساندي يرحمه الله كان هو مسؤول الأول في التنظيم، و4 معاه الأستاذ مصطفى مشهور وأنا والأستاذ أحمد حسين والأستاذ أحمد زكي، هؤلاء ال5. المجموعة ال5 لا تتلقى تعليماتها إلا من الإمام الشهيد شخصيا، وتعليمات حلقة الاتصال مع المجموعة ال5 عبد الرحمن السندي العضو رقم 1، وعند اللزوم يلتقي الإمام الشهيد بال5 لمناقشة أي موضوع على مستوى ال5. وهذه السياسة كان يربى عليها أعضاء النظام الخاص بشكل إنه ما فيش مجموعة تزيد عن 5، ال5 لها أمير، وكل واحد من ال5 ممكن يبقى أمير ل5 بعديه، وهكذا يمكن أن يكبر جيش النظام الخاص إلى عدد لا نهائي، وكل واحد ما يعرفش ال5 اللي معاه وال5 اللي هو نازل منهم بس، وال5 اللي هو هيشكلهم. إن لم يكن رجل عنده قدرة قوية على الكتمان وعنده يعني رغبة وإيمان صادق بأن يضحي بنفسه، هينهار أمام أي موقف وهيكشف كل أعضاء النظام. فما كانش اختيار أو ضم أي واحد للنظام الخاص حاجة عبث، كان يتطلب أن يختبر الشخص ده دون أن يشعر ما مدى إيمانه بضرورة الموت في سبيل الله، وضرورة التضحية بكل ما يملك من نفيس وغالي، وضرورة الكتمان اللي هو كتوم ولا هو بتاع بيدردش بيقعد يحكي ويفتخر بالكلام، وقوة أعصابه وقدرته على جرأته على عمل عمليات عسكرية قوية. Kesatuan khusus memulai kegiatannya dengan melemparkan bom ke kumpulan tentara penjajah. Setelah itu mereka meledakkan kereta yang khusus mengangkut tentara penjajah. Pada tahun 1945, Perdana Menteri Ahmad Mahir Basha mati terbunuh di tangan Mahmud Aisyawi, salah seorang pendukung Hizbul Watan. Akan tetapi, sebagian dari Ikhwan seperti Syekh Sayyid Sabik dan Hasan Al-Bakuri mencatat dalam buku hariannya bahwa Aisyawi adalah anggota Ikhwan. Pada tahun 1946, Kesatuan Khusus meledakkan beberapa kantor polisi di ibu kota sebagai reaksi atas demonstrasi penolakan perjanjian Sidki Bifen. Jumlah orang yang mendukung jamaah ini terus bertambah, sehingga kantor pusat Ikhwan pun harus beberapa kali pindah ke tempat yang lebih besar. Pada tahun 1944, Hasan Al-Banna memutuskan untuk membeli kantor baru yang biayanya dikumpulkan melalui penggalangan dana dari anggotanya dalam waktu singkat. Sampai sekarang, bangunan itu masih ada, namun berubah fungsi menjadi kantor polisi. Pada pertengahan tahun 40-an pasca Perang Dunia Kedua, Hasan Al-Banna memutuskan untuk memasuki kancah politik. Maka Ikhwanul Muslimin pun menjadi organisasi terbesar kedua yang berpengaruh atas kehidupan beragama dan sosial masyarakat. Dan pengaruhnya yang kuat ini sampai dapat dilihat di jalan-jalan, sehingga menjadikan semua kekuatan politik berharap dapat berkoalisi dengan Ikhwan dan mendapatkan dukungannya. Puncaknya terjadi persaingan sengit antara Ikhwan dan Partai Wafat untuk menentukan peta perpolitikan nasional. Hasan Al-Banna bergerak dengan keyakinan yang mantap dan percaya diri untuk merealisasikan tujuan-tujuannya, sehingga banyak kalangan menduga kalau Hasan Al-Banna berambisi untuk mengumumkan dirinya sebagai